panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai protista. Nah, pertama-tama yang kita harus ketahui yaitu pengertian dari protista. Protista adalah mikroorganisme eukariotik yang tidak termasuk hewan, tumbuhan, fungi, atau jamur. Kemudian protista pertama kali diamati oleh John Hooke pada tahun 1860-an. Nah, pada saat itu protista dikenal dalam kingdom Protoctista, yang berarti secara harfiah yaitu makhluk hidup pertama. Nah, adapun contoh-contoh protista yang umum seperti amoeba, plasmodium, jamur lendir, ganggang merah, dan ganggang coklat. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri umum protista. Kita masuk pada ciri-ciri umum protista, di mana ciri-ciri umum protista terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah kebanyakan uniseluler atau bersel satu, dan ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Kemudian kedua, mereka hidup bebas atau hidup sebagai parasit. Kemudian ketiga, berespirasi aerob. Kemudian keempat, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian kelima, berdasarkan kelompok, mereka dapat bersifat heterotrof maupun autotrof. Nah, berdasarkan kelompok terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama uniseluler, memiliki kloroplas dan nukleus, bereproduksi secara aseksual, dapat bergerak, contohnya euglena. Kemudian yang kedua yaitu protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki kaki semu. Kemudian yang kedua memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium. Kemudian yang ketiga bersifat heterotrof. Kemudian yang keempat hidup secara bebas, baik secara parasit maupun mutualistik. Contohnya seperti protozoa. Kemudian yang ketiga, protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu multiseluler, dapat berubah bentuk selama siklus hidup, cenderung menempati tempat yang lebat, seperti contohnya itu jamur lendir atau Myxomicota. Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi protista. Nah, klasifikasi protista terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu protista menyerupai jamur. Nah, protista menyerupai jamur terdiri atas 2, yaitu jamur lendir atau Myxomicota dan jamur air atau Oomycota. Kedua jamur ini tidak termasuk dalam jamur sejati. Akan tetapi kedua jenis jamur ini menyerupai jamur sporangia atau filamen yang menyerupai hifa yang berwarna kuning, putih, dan berlendir. Kemudian kita masuk pada protista yang menyerupai tumbuhan. Nah, protista yang menyerupai tumbuhan, kingdom protista yang menyerupai tumbuhan adalah protista fotosintetik. Nah, alga ini tersusun dari satu sel atau berkoloni yang membentuk tubuh multiseluler. Nah, selain itu juga memiliki klorofil seperti pada tumbuhan pada umumnya. Kemudian kelompok alga ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelas berdasarkan pigmen dominan yang dimilikinya. Yang pertama itu chlorophyta atau alga hijau, chrysophyta atau alga emas, phaeophyta atau alga coklat, dan rhodophyta atau alga merah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada protista menyerupai hewan. Nah,
Kingdom protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Protozoa merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal yang pada saat berukuran mikroskopis. Protista menyerupai hewan ini berproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, selain berkembang biak, hewan ini juga dapat bergerak aktif. Berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, filum protozoa dibedakan atas 4 kelas. Yang pertama yaitu Rhizopoda atau kaki semu, Ciliata atau bulu getar, Flagellata atau bulu cambuk, dan Sporozoa atau organisme yang tidak memiliki alat gerak khusus. Kemudian kita masuk pada peranan protista dalam kehidupan manusia. Peranan protista dalam kehidupan manusia terdiri atas beberapa bidang. Yang pertama itu bidang perikanan, yakni sebagai makanan ikan seperti fitoplankton dan zooplankton. Kemudian kedua yaitu pada bidang pertanian sebagai rumput laut untuk pupuk di pesisir. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas perairan sebagai produsen primer. Kemudian selanjutnya yaitu bidang industri. Dalam bidang industri sebagai tanah di atom, untuk amplas, isolasi, dan sebagai bahan dasar kaca. Kemudian yang terakhir yaitu bahan dasar makanan seperti palladium dimanfaatkan dalam pembuatan agar-agar, kondrus dimanfaatkan dalam pembuatan minuman manis, kemudian algina dimanfaatkan dalam pembuatan es krim, kemudian yaitu propira dimanfaatkan dalam berbagai jenis makanan, kemudian kolera dimanfaatkan dalam pembuatan bahan obat-obatan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.